Enggak, itu yang saya tahu nggak harus disedekahkan. Bisa dilihatkan. Banyak menengah. Jadi gini, setelah itu kan kain kan bisa ditaruh ke atas ya. Iya. Ya, jadi kain ini kan sudah tertutup ini, jadi kainnya tadi di atas ini bisa ditarik. Jadi diusahakan sebisa mungkin masih tertutup lah auratnya, jadi kita nggak lihat. Padahal ini ditekuk. Ya ini ditekuk seperti ini. Ya, baru nanti lipatan yang ke berapa? Kedua. Ini sebelumnya sudah dikasih kapas ya. Kembang rumahnya tadi sudah dikasih kapas. Kemudian bagian anggota sujud sudah dikasih minyak wangi tadi ya. Anggota sujud semuanya dikasih minyak wangi. Bahkan sebelumnya ini kita kasih parfum nggak apa-apa semuanya. Jadi lipatan pertama, kedua, ketiga kasih parfum semuanya nggak apa-apa. Mau parfum semprot, parfum oles nggak apa-apa. Jadi ini ditutup lagi. Ya. Kemudian yang ketiga ya. Mana yang mudah? Nggak ada tata cara khusus. Yang penting semuanya itu tertutup. Ini ditali. Ya, talinya gimana? Tali tidak ada tata cara khusus. Yang penting tali simpul atau tali apa gitu ya. Pokoknya nggak lepas. Tempat terikat di mana ada? Nggak ada trik tertentu, nggak ada cara-cara tertentu yang saya tahu. Yang penting itu tidak sampai terlepas ketika dia diangkat ke pemakaman, ya. Dan ketika dimakamkan itu juga dilepas. Pokoknya nanti cari tahu cara yang gimana mereka. Jadi ya istilahnya tidak. Sudah ini jangan sampai di sana apa tuh? Ini kan kita praktek semua. Ini tidak ada ketentuan begini. Sudah selesai, baru nanti kita ujung sana nggak Untuk wajib nggak dibuka? apa? Ujung sana terus wajah nggak dibuka. Kalau dimakamkan nanti saya belum ya Allah, kenapa Pak? Ketika menyolati jadi yang mengucap pengalaman gimana? Saya belum belajar sampai dengan belum mau saya di situ. Biasanya sama kerandanya seperti itu. Iya bersama kerandanya ya. Itu tetap semuanya. Kalau misalnya sudah di kayak gini, ada orang takziah keluarganya baru datang, ya. Atau orang dibuka biasanya datang itu boleh dibuka lagi. Buka. Untuk dia mungkin mencium dahinya, keningnya, itu boleh. Selama memang belum akan dibawa ke pemakaman, terus dibawa ke pemakaman nanti ditaruh lagi kan yang baik. Selama itu masih kayaknya Pak Irman di rumah atau di rumah duka misalnya, ada keluarga yang datang, wajahnya dibuka untuk orang-orang yang mau mencium keningnya. Tidak ada yang di Bagian bawah nggak usah diikat lagi ya. bisa yang saya dengarkan itu bisa 3 bisa 5 sesuai kebutuhan. Tidak untuk hal tertentu. Yang penting itu tertutup semuanya dan rapat sehingga nanti tidak misalnya di kuburan dikoyak-koyak binatang buas misalnya, sehingga kuburannya dalam ini terikat kuat. Gak kuat ini. Pada saat dimasukkan dalam kerangka ya, itu sunnahnya tidak ditutup ya, kerangka itu dibawa seperti itu aja. Tidak ditutup kan ada biasanya yang ditutup dengan kain hijau. Iya, tulisannya. Dan Saya pernah baca itu Iya. tidak seperti itu, sunnahnya itu termasuk yang di Saudi termasuk bisa jadi kemarin kan buka gitu kan tanpa ada penutup gitu. Jadi kelihatan pocong ini. Iya, jadi langsung
langsung dibawa gitu. Ya di sini kita lihat kondisi masyarakat. Kalau memang itu kita buka misalnya, kita tak secara kandang langsung kita bawa, kita pikul itu atau misalnya kita dorong, itu nanti di masyarakat jadi Nah, omongan kita besar, ya kita tutup dengan kain apa misalnya. Tapi kalau masyarakat sudah paham, kita lakukan itu. Karena memang bisa cuma jenazah langsung dibawa gitu aja. Sama apa mungkin pakai alat ya, kerandanya itu dibawa gitu aja, langsung dimasukin ke rumah. terus pada saat ada pendapat pada saat dimasukkan ke liang lahat itu ya karena ini campur orangnya buka udah usah karena ini yang sunnah gimana Iya. ya untuk yang di atas Tidak buka enggak apa. tidak apa. Yang penting nggak ada keyakinan tertentu yang kalau dibuka nanti bisa Ya, ya. tayangan soal Kebanyakan gitu Ustaz. Jadi kan minta untuk dibuka supaya kalau keyakinan kebanyakan itu iya. Jadi yang jelas kita meyakini orang yang sudah meninggal itu dia sudah pindah alam, nggak akan kembali ke dunia kan begitu. Karena ada di dalam Al-Qur'an kalau berjiuna kembalikan aku ke dunia itu nggak bisa. Supaya saya bisa sedekah atau pak sedekah wa aku minas sholihin itu kan nggak bisa. Jadi kalau ada yang gentayangan yaitu jin atau makhluk halus yang menyerupai si mayit. Ya, gitu. Sedih. Tadi kan untuk rambut dari janggut dan lain-lain kan bisa dimasukkan ke kain kafan. Itu yang sebelah mana ya Ustaz? Atau di terserah aja Juga langsung? seserah di mana. Terus untuk kapur baru Ustaz, itu apakah boleh juga dimasukkan? Biasanya kan dikasih kapur baru gitu. Kalau berbahasa jangan nggak tahu, kan ada parfum, boleh dikasih parfum. Cukup parfum aja, apa kain kafannya dikasih parfum semuanya, 3 lembar ini semuanya dikasih parfum bisa. Baru nanti dibuat untuk kafan. Iya. Kalau di sini tempat baru saya belum tahu. Ini setelah saya waktu pemakaman masuk ke dalam jemaah itu yang sebenarnya sesuai sunnah itu kepala dulu atau kaki dulu? Dari apa namanya dari Iya dari kaki atas dulu. masuk ke Iya. jemaah itu sebenarnya Ini saya kepala dulu atau kaki dulu? yang teman-teman gimana? Yang apa yang sudah? Hah? Posisi selatan Ustaz. Dari Ya, posisi jadi- selatan masukannya itu. Apa? Kalau yang anak tahu itu anak yang pernah baca buku apa Ustaz? Hah? Dari posisi selatan. Jadi kan kepala kan menghadap ke sana Ustaz ya, Ah. barat. Dimasukkannya dari ini, dari Kepala dulu. arah kaki. Oh, Dari arah kaki dulu. kepala dulu dari arah kaki. Jadi kepala dulu baru ke kaki gitu. Iya. Jadi ditampani sama orang itu di kepala dulu. Iya, Ustaz. Jadi dari arah sisi selatan. Jadi sambil ketika memasukkan kalimat lahat membaca bahwa Bismillahi wa alamin nabi Rasulillah. Bismillah wa alamin nabi Rasulillah dengan Muhammad bin Allah dan di atas agamanya Rasulullah. Itu ada sunnah. Jadi yang menampani itu biasanya yang dibawa itu 3 orang. 3 orang. Yang jelas yaitu kalau di zaman Nabi 3 orang ini itu yang malamnya tidak berhubungan dengan istrinya. Itu ada dalilnya. Itu pernah Nabi bertanya kepada sahabat yang hadir apa namanya, siapa yang beriman tidak apa Menggauli. berhubungan istrinya maka silakan turun untuk mengamini jenazah dan memakamkan. Tapi kalau kita sungkan mau nanya kan ya 3 orang yang paham aja tata caranya, nanti nampaknya 3 orang itu dimiringkan kan biasanya dimiringkan ke kiblat. Jadi ada lahat-lahat ini kayak ini dalam ini ada sininya ada kayak apa kayak lorong gitu dikit. Jadi dimasukkan di situ. Jadi lahat ini lebih utama. Jadi lahat ada 2 kan, ada syik itu gini, ada yang lahat jadi kayak gini lahat sini. Jadi mayatnya masuk ke sini. Baru nanti itu kalau diganti dengan batu dari tangan di bundar-bundar ke sini nanti di dan orang yang datang bisa mengambil 3 kali untuk memasukkan ke liang itu semua. Termasuk di yang lainnya apa ada kerabat atau orang lain sih? Ya kalau ada kerabat kalau nggak ada semua bisa. Ya perlu diazani ya tidak perlu diazani karena azan itu kan untuk
menandakan waktu sholat ya, waktu sholat. Wallah alam ini terlepas di masyarakat ya. Yang saya tahu nanti bisa kita sambil belajar juga. Saya itu nggak ada perlu diajarin. Ustaz, untuk tali yang sudah terpasang ini kan nggak usah dilepas lagi. Iya. Sampai atas. Jadi ini cuma share pengalaman aja Ustaz. Ibu sama ayah saya kan sudah meninggal semua. Dulu saya belum hijrah. Ibu saya itu Muhammadiyah. Kalau ayah saya Nahdi. Sehingga di saat saya di liang lahat itu ibu saya dulu yang meninggal. Nah, beliau dan keluarganya yang ada di atas itu saya menyesuaikan dengan keluarga. Kalau saya dilepas semua itu udah karena Allah suka dengan kerapian. Kemudian waktu ayah saya meninggal, nah ini keluarganya, saya juga menyesuaikan. Akhirnya saya lepas yang itu yang di atasnya. Itu harus dilepas ya, gimana lagi? Saya menyesuaikan dengan keluarga. Nah, pertanyaan saya gimana Ustaz? Maksudnya saya kan belum tahu ilmunya dan saya mengaplikasikan hal tersebut karena nggak ada ilmu. Saya menyesuaikan dengan apa yang Permintaan masyarakat. permintaan dari keluarga dari ibu, keluarga dari ayah. Jadi dilepas atau tidaknya itu kalau memang nggak dilepas, yang penting nggak ada keyakinan seperti itu. Kalau nggak dilepas memang keyakinan. Saya nggak mau saya di atas ini bertengkar. Ya untuk apa namanya selama itu bukan hal yang prinsipal ya dalam arti prinsip-prinsip agama. Ya kalau selama prinsip dalam Islam juga nggak ada keyakinan yang lain itu kan itu juga menodai prinsip kita kan. Padahal prinsip kita itu kalau orang sudah mati kan nggak mungkin kembali ke dunia ya. Selama-lamanya kan nggak mungkin karena dia sudah di alam barzah. Ya itu saja kalau memang kita tidak ada masyarakat yang di situ sangat fanatik itu harus dilepas. Ya nanti kita jelaskan ini saya dalam lepas itu bukan berarti saya meyakini kalau nggak dilepas itu ada ini gentayangan itu saya nggak meyakini karena kita jelaskan aja. Kita jelaskan keyakinan yang berada di masyarakat kalau nggak dilepas itu bikin gentayangan itu yang kita terpisah. Ya kita luruskan aja. Perihal yang parfum tadi yang dikasih ke kain kapal itu kan kita tidak tahu kan kondisi mayat itu kan beda-beda Ustaz. Ada yang baunya itu anyir nyengat gitu loh. Kalau kita selain parfum kan kadang nggak kuat Ustaz. Parfum apa kadang nggak kuat. Terus kita sebari kasih parfum terus kita kasih apa baru halus nggak apa-apa ya. Itu kan maksudnya kan artinya itu bukan termasuk dalam sunahnya mengkapan itu kan. Jadi hanya untuk menetralisir ya, menetralisir bau itu. Kan gini, khawatir itu orang-orang sih nggak paham kok bawaannya ini di sini gini kan gitu kadang lihat Itu kan. khawatir itu nggak apa-apa itu artinya diperbolehkan. Sisi mayat bertanya. Sisi mayat. Kalau yang tadi Ustaz jawab. Itu yang ngomong itu ya itu. Terus untuk parfumnya pun walaupun sendiri itu ada khusus yang bisa Parfum yang untuk menghindari juga ya parfum yang non alkohol ya. Yang non alkohol karena ada juga parfum alkohol itu benar-benar. Ya kalau kita yang non alkohol kasihkan ke saudara kita sebagai bentuk penghormatan itu penghormatan terakhir ke sebelum dimakan. Itu yang syarat apa sebelumnya tidak berhubungan dengan SD itu berlaku yang kapan saja atau yang kemana? Yang menguburkan, yang khusus menguburkan, yang menampani jenazah di liang lahat itu Nabi pernah menulis beliau ada pendapat di yang lahan itu posisinya gimana ya? ke dinding ya. Itu saya belum tahu Pak. Yang saya tahu itu kan dimasukkan aja sedalam-dalamnya kan, kayak sedalam-dalamnya, kemudian diberikan itu aja. Kalau sampai mencium itu sudah. Kalau di
dimiringkan memang termasuk harus gitu ya. Dimiringkan. Ada untuk aluminium sesuai kemampuan aja kalau memang mampu ya. Tapi kalau setelah ada keutamaan itu saya belum. Ada keutamaan itu ada keharusan sama menciptakan. Ya sudah dimakamkan, ditutup dengan tanah. Ya sudah dia apa namanya? Didoakan. Allahumma fir lahu wa sabbit sulan. Allahumma fir lahu wa sabbit 3 kali. Awalnya doa yang lain. Ya doa secara umum, doa orang hidup kepada orang yang wafat itu kan sampai. Hari ini di surat Al-Asy. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu kan doa aja. Termasuk diawali dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dikubur, misalkan ada seseorang mau memberikan tausiah ini, apakah itu masuk rangkaian atau gimana? Tidak harus. Jadi nasihat di pemakaman itu tidak ada namanya khusus. Maksudnya bisa nasihat. Karena pernah kalau kita baca ada hadis yang memang panjang, hadisnya Bapak bin Asim itu radhiyallahu anhu. Jadi ketika jenazah ini sudah sampai di pemakaman, Nabi sama para sahabat memakamkan salah seorang sahabat. Ternyata di pemakaman itu dia melihatnya belum selesai digali. Belum selesai apa? Digali. Akhirnya Nabi dan para sahabat meletakkan jenazah, mereka duduk. Ya, di saat duduk itu belum menyampaikan nasihat. Dan itu harusnya panjang. Sesungguhnya ketika seorang hamba itu meninggalkan kehidupan dunia dan akan memasuki kehidupan akhirat, maka turun malaikat yang wajahnya itu wajah yang cerah, wajah yang baik, dan bakal membawa kapan dari surga. Itu kalau jenazah yang beriman. Itu disebutkan dalam hadis. Nanti cari di apa nanti jenazah. Hadis beraplikasi. Itu muncul itu panjang itu. Itu bagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis itu ketika dia di pemakaman. Itu proses pencabutan nyawa orang yang beriman dan proses pencabutan nyawa orang yang kafir. Itu ada. Ya. Jadi ada lagi. Kalau untuk yang keranda itu apakah harus keluarga atau kerabat? Enggak, semua itu. Terus juga wajib terburu-buru disegerakan. Iya. Jadi ini keumuman ya. Keumuman keumuman hadis itu atau keumuman dalam Islam itu kalau jenazah ini seperti urus termasuk dalam pemakaman, sehingga sebagian teman kita itu memang ketika bawa jenazah sampai agak lari-lari gitu ya, agak lari-lari kecil gitu loh, memang cepat, dan itu gantian, dan insya Allah kita itu kan juga berpahala kan, itu kan menjalankan waktu kita. Jadi misalnya kalau teman kita juga capek, kita gantian. Siapapun yang masih memiliki tenaga kemampuan ya gantian. Ya, apalagi kan pemakamannya juga lumayan. Nanti dalam mengiringi jenazah ini bisa beberapa hal, bisa dari depan. Kita yang gak ikut itu bisa jalan di depannya, kita bisa jalan di belakang, bisa jalan di samping. Ya. Ini ada yang saya baca, yang saya pernah lihat itu memang fleksibel. Mengiringi jenazah ini bisa dari arah depan, kita yang datang ke duluan, atau di belakangnya, atau di sampingnya bisa. Mana yang mudah. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika mengiringi jenazah itu kan atau sampai di pemakaman itu adalah kita tenang. Ya, tenang. Kalau memang perlu ngobrol ya seperlunya saja. Yang pastinya itu diusahakan menjauhi bercanda kan. Ini kan kita lagi memakamkan saudara kita, dan itu pemakaman itu kan bukan tempat yang cocok untuk bercanda gitu. Momen itu adalah momen untuk merenung. Ya, merenung kita ambil ibrah, kita muhasabah, bukan momen untuk bercanda. Jadi kalau mau bercandanya jadi ditahan dulu sampai kita pulang dari pemakaman itu. Karena dulu ketika para sahabat mengikuti Nabi dalam memakamkan jenazah, mereka tenang semuanya, tenang, ya, khusyuk. Biasanya ini saya lihat orang-orang Indonesia itu kalau pergi mengantarkan jenazah itu
itu sambil mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum tahu dari ini. Ya. Jadi kita kalau mau zikir secara umum aja sendiri-sendiri. Kan bisa kan setiap tasbih itu kan dinilai sedekah. Fa inna kulli tasbihatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Itu kita baca sendiri-sendiri aja. Sambil bawa jenazah kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah astagfirullah enggak apa-apa. Itu kan kita ngisi waktu juga kan sambil kita membawa jenazah atau mengiringi kita ngisi waktu zikir sendiri-sendiri. Suara yang mirip bukan dan terus kalau suara keras satu di komando. Itu untuk mengisi waktu zikir. Ya. Ketika menguburkan itu ada di atas mayat itu dikasih kayu-kayu sehingga ada ruang kosong di antara mayat itu yang nggak tertutup tanah secara langsung atau langsung tanah di. Ya ini untuk yang saya pelajari saat ini sambil belajar itu langsung ditutup dengan tanah. Adapun yang ditutup dengan papan ini wallahu a'lam itu alasannya atau mungkin mereka menyadari bahwa alam sebelumnya. Jadi langsung tertutup dengan tanah. Karena yang saya pelajari itu ya yang masuk ke yang lagi itu cuma orang jenazahnya sama kafannya. Jadi tidak ada. Kalau memang dikasih papan mungkin dengan tujuan supaya ini. Jadi sampai tikarnya pun jangan diambil aja. Kalau di sebagian tempat itu kan tikarnya itu dimasukkan juga itu eman. Dan maksudnya eman masih bisa dipakai gitu. Iya, maksudnya sayang gitu. Itu kan juga harta. Jangan kita menyanyikan harta walaupun hanya tikar itu kan. Diambil aja, diambil. Mungkin orang kan takut ya, ini kan bekasnya. Nah, sofa lah tikar. Ini bisa dipakai. Diambil aja. Yang masuk itu ya itu tadi jenazahnya sama kain kafannya yang lain penutup. Kalau jadi papan ini saya belum tahu, mungkin ada landasan atau mungkin ada alasannya. Batu nisan itu apa di atas dan di bawah atau di atas? Iya, dalam batu nisan ini tidak ada yang ada itu batu nisan batu-batu aja ya, jadi nggak terlalu tinggi. Tidak perlu dikasih tulisan namanya, airnya, apa tidak perlu. Karena ada larangan kita menulis di atas pemakaman. Ya, jadi dikasih tanda saja ini sudah dimakamkan, tanda sini sama sini, tanda supaya ini tahu dimakam. Supaya apa? Supaya tidak indah-indah. Ya, mohon tidak dikasih. Ini kan sebagaimana yang kita bahas, orang Islam itu terhormat ketika dia masih hidup dan ketika dia sudah wafat. Jadi kuburannya jangan diinjak-injak, jangan dicuci, ya, jangan dibuat objek buang air kecil dan sebagainya. Itu aja, cuma sekedar tanda kalau ini pemakaman. Kalau kita pernah kuburan dipakai kan gitu kan batu aja. Jadi ditindikan satu jengkal, ya, ditinggal satu jengkal atau agak lebih dikit, kemudian batu sudah selesai. Mau kuburannya raja, mau kuburannya rakyat biasa, mau kuburan pejabat di Saudi itu nggak ada perbedaan sama kuburan biasa, batu dan